dia merujuknya pada konstitusi. Iya. Artinya berada di semua kekuatan ya masyarakat kan, the have not kayak gitu ya istilahnya kan, atau mereka yang tidak bisa mendapatkan akses kepada kekuasaan sehingga itulah yang disuarakan, channeling, mengartikulasikan kepentingan dari rakyat yang nggak bisa punya akses. Nah, cuma kan persoalannya mereka ya kalau di dalam pemilu itu mereka cuma ya beli suara pada saat pemilu. Objek, bukan subjek. Enggak, dia bukan subjek. Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, itu justru diubah menjadi objek. Siapa kemarin yang bicara kedaulatannya dititipkan kepada DPR? Nggak tahu saya siapa. Yang pasti kalau pakai konstruksi Undang-Undang Dasar 2002 di mana gambaran sistemnya salah, itu makin jelas pada peristiwa 25 sampai dengan peristiwa hari Minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan IC The Real Show, Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nusi dan saya Khusnu Mar'iyah. Kembali kita akan membahas nih isu-isu current affairs, walaupun sebetulnya apa yang terjadi beberapa hari ini, pertama Bang Nursi, kita mesti ikut berduka ya, bela sungkawa dengan banyaknya korban kayak gitu ya, yang di Jakarta, di Solo, mahasiswa di Solo, di Makassar, di Semarang, ya di Makassar itu dia staf DPRD ada perempuan juga di situ, terus kemudian di Medan, jadi ini juga berduka yang luar biasa, terutama kalau saya melihat sebagai dosen, sebagai akademisi nih saya dan Bang Nursi, kalau melihat anak-anak kita kemudian digebukin di jalan, itu yang meninggal loh ya, yang digebukin dan sebagainya, itu tentu saja kita merasa paling sedih kayak gitu ya. Ini apa yang harus ada kita kalimat bahkan Pak, berhenti Pak, jangan pukuli saya lagi, ampun Pak, ampun Pak, jangan pukuli saya lagi. Oh, itu dia sebelum menghembuskan napas terakhir lagi. Kepala itu dipukul, pecah gitu. Nah, itu yang bagaimana ya kalau kita melihat berbagai persoalan itu. Cuma kadang-kadang kalau kita membahas isu demonstrasi minggu yang lalu dan keputusan kayak di UI Bang Nursi, kita minggu ini dari mulai hari Senin kemarin itu Sabtu, kuliahnya semua, kalau dulu kan diliburkan, sekarang nggak, didaringkan. Didaringkan. Nah, persoalannya daring ini sampai resminya cuma sampai tanggal 4 karena tanggal 5 kan hari libur kayak gitu kan. Dan tanggal 5 tapi ada demo lagi. Libur Maulid kayak gitu kan. Nah, tapi kemudian minggu berikutnya di UI itu akan ada wisuda. Dan wisuda karena begitu banyaknya nanti flow orang tua ini, maka ini lagi didaringkan lagi. Jadi sekarang bukan diliburkan, didaringkan kayak gitu. Jadi kuliahnya daring di satu sisi. Wisudanya juga daring. Enggak, wisudanya enggak. Wisudanya enggak? Enggak. Oh. Wisudanya tetap ya? Tetap, tapi ininya yang daring. Kuliahnya. Nah, kalau kita melihat persoalan beberapa hari ini, sebetulnya kan tidak bisa melihat cuma memotret satu potret itu saja apa yang terjadi. Sebetulnya ini juga proses yang sebetulnya sudah cukup lama. Makanya saya selalu mengatakan bahwa rezim Prabowo, rezim PS ini carry over. Kita selalu bicara kan, carry over dari kebijakan 10 tahun sebelumnya. Atau bahkan selama reformasi sejak SBY, kemudian Joko Widodo, dan kemudian Prabowo. Jadi carry over dengan persoalan-persoalan negara ini, terutama ya 10 tahun terakhir. Termasuk orangnya bahkan carry over. Iya, harus membawa lagi carry over orangnya kayak gitu. Apa yang terjadi dengan rekrutmen kabinet yang masih banyak sekali dari rezim sebelumnya, wakil presidennya juga carry over dari rezim sebelumnya. Jadi bahasanya apakah bisa ini yang namanya PS itu cuci tangan dari kekuatan. Kalau sekarang kan selalu dikatakan geng kayak gitu ya, kekuatan atau salah satu kekuatan yang ini sangat mempengaruhi di dalam konteks kepolitikan hari ini karena masih banyaknya elit politik yang ada di situ. Nah, persoalannya seringkali saya juga bertanya, ada apakah transaksi di pemilu 2024 yang lalu gitu ya? Kenapa kok susah sekali? Padahal kan pendukung dari Prabowo ini luar biasa.
yang sebelum ya pendukung di 2019 itu kan sebenarnya sekarang balik lagi. Makanya kan banyak sekali di dalam konteks itu ya ulama, pertemuan ulama untuk memberikan masukan kepada Prabowo itu juga menunjukkan bahwa presiden ini ya didukung apapun dengan hasil pemilu. Kalau saya sebagai akademisi ilmuwan politik seringkali ini nggak bisa dipisahkan dengan pemilu kemarin 2024 itu pertama demikian. Nah kalau kita mapping kekuatan ya misalnya salah satu kekuatan dari setelah reformasi itu kan dipisahkannya pemisahan antara tentara, TNI dan Polri. Ya kalau dulu kan ABRI. Ya. Tapi ini juga harus hati-hati nih pemirsa. Seringkali sekarang kalau misalnya tentaranya ikut menyelesaikan beberapa persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi, nanti langsung dikritik habis oleh Barat, oleh media Barat, oleh kita-kita yang aktivis mengatakan ini dwi-fungsi ABRI. Padahal kalau kita lihat kebutuhan untuk menjaga objek-objek vital itu menjadi sangat penting. Tentara juga memiliki kalau dilihat dari itu kan ada 14 poin dari tugas-tugas tentara di dalam konteks itu TNI ya, jadi ada 14 poin, yang duanya yang baru urusan benar-benar urusan kekuatan. Yang ketiga apa? Policy, kebijakan. Jadi ini kalau kita lihat kasus beberapa waktu lalu itu multidimensi. Ya, siapa yang paling diuntungkan, seperti bahasa saya ini sepertinya kan gerakan tanpa bentuk. Kita tahu siapa dalangnya, tapi kita tidak bisa menunjuk secara langsung karena leadershipnya nggak terlihat di situ kayak gitu kan. Tapi karena ada kekecewaan masyarakat terhadap elit politik, nah ini bersatu jadinya. Nah makanya kayak misalnya mahasiswa akhirnya turun, di satu sisi bagus ikut berduka, tapi tuntutannya apa? Ya, ketidakjelasan tuntutan, terus bagaimana dan sebagainya di dalam konteks ini. Kita ini aktivis yang dulu turun ke jalan mau 98, mau zamannya dulu 82 kayak gitu ya. Kampus kuning gitu, selalu kita bahas tentang tuntutan kita apa, dan kita bertanggung jawab gitu. Di dalam konteks tuntutan harus ada nama kita kayak gitu, atas nama aktivis perempuan. Dulu kalau saya di 98 ya kayak gitu, atas nama aktivis perempuan, nama kita ada di situ, bahkan nomor telepon kita juga taruh di situ. Artinya jelas. Seperti kalau Bang Nursing melihat apa yang terjadi gitu ya, walaupun kita tidak meniru itu, kekerasan misalnya IRA-nya di Inggris misalnya. Kalau setelah terjadi pemboman kan pasti akan ada ngomong itu adalah tanggung jawab kami yang kayak gitu ya. Artinya tapi bukan dengan kekerasan. Saya selalu ingatkan mahasiswa yang turun ke jalan di kelas-kelas gitu, saya katakan satu, nggak boleh vandalisme. Ya, nggak boleh yang namanya ngerusak itu mobil, barang-barang publik ya, pribadi. Karena itu bukan milik yang namanya polisi. Mobil polisi bukan milik polisi, mobil tentara bukan milik tentara. Ya, tapi itu semua uang rakyat. Jadi kalau kita bahas tentang ini, sebetulnya mapping kita seperti apa, Bang? Jadi ada kekuatan-kekuatan seperti apa yang sudah terjadi, dan bagaimana solusi yang diberikan oleh Presiden. Menurut saya nggak cukup dengan hanya pidato. Kita melihatnya mulai dari mana nih? Pertanyaannya bagus sekali karena saya ingin cut off. Cut off-nya 13 Oktober 2024. Oke. Iya. Cut off 13 Oktober 2024 adalah cut off di mana Solo menentukan kabinet. I see. Makanya masih banyak sekali kan, dari mulai LPP, Sri Mulyani, Tito, Budi, Ari Budi Setiaji. Jadi semua yang hitungan saya ada sekitar 12-an. 12. Tapi dia di posisi yang penting semua. Iya. Termasuk bahkan Sri Mulyani. Yang Sri Mulyani itu dua sih sebetulnya. Kekuatan global dan domestik. Kekuatan domestik ya. Nah, nanti kekuatan global ini kita bicara tahap kedua. Oke. Nah, dari cut off 13 Oktober dengan penentuan kabinet kayak begitu, dan ternyata isi kabinet persis seperti kesepakatan 13 Oktober, maka dalam ilmu kebijakan publik itu yang disebut dengan continuous policy.
kesinambungan, kelanjutan, Iya. keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan sebuah kebijakan. Nah, ketika kita ngelihat keberlanjutan sebuah kebijakan, padahal produk dari 2014 sampai dengan 2024 Iya. gitu ya. Iya, 10 tahun. Melahirkan banyak kekecewaan, melahirkan banyak ketidakpercayaan gitu ya. Sejumlah janji tidak karu-karuan, IKN berantakan, SMK tidak pernah muncul, kesederhanaan tidak ada, kasus Blok Medan tidak selesai, kasus Fufu Fafa tidak selesai, kasus tanah Cengkareng tidak selesai, Kalideres, kasus rumah sakit juga tidak selesai, Rempang. dan kasus Rempang dan seterusnya banyak sekali. Dan tumpukan masalah itu ikut terbawa tentunya. Kata kunci terbawanya adalah rasa ketidakadilan. Dalam bahasa kita penindasan secara hukum yang kita boleh sebut sebagai di sini I am the law, Iya. yang kita sebut sebagai yang namanya Saya adalah hukum. Saya adalah hukum, yang kita sebut sebagai authoritarian legalism. Ingat ya? Iya. Authoritarian legalism. Iya, di beberapa video sebelumnya. Dia telah menimbulkan rasa ketidakadilan. Dan rasa ketidakadilan itu makin mencengkeram dalam continuous evolusi lewat yang namanya tekanan perpajakan. Menambah polisi baru. polisi baru. Tambah Itu jangan langsung kabupaten loh ya. Iya betul. Batil. Betul. Ini nasional. Nasional. Nah, polisinya siapa? Ya, itu? pada saat yang sama juga muncul kebijakan memberikan nilai lebih pada anggota dewan. Di mana alokasi anggaran kepada dewan gitu ya, untuk 20, 24, 20, 25 saja memberikan gambaran betapa hebatnya seorang anggota dewan menerima alokasi itu. Dan itu timpang dengan pendapatan masyarakat miskin. Itu kan dewan tidak bisa memutuskan sendiri walaupun dia punya hak budget. Dosen miskin, ASN, dosen, S3. Loh, guru kan beban negara. Oh iya deh. Lupa. Guru kagak. Padahal ya. Ya kalau guru nggak ada guru gimana negaranya? Di situ hebatnya Jepang. Nggak boleh ikut perang. Nggak boleh ikut. Ya, selain itu pertanyaan hero Kaisar yang pertama, masih banyak berapa tersisa guru ketika merestorasi Jepang pada kekalahan Perang Dunia Kedua gitu ya. Tapi lupakan dulu. Yang saya mengatakan adalah pada posisi continuous policy dengan tambahan-tambahan beban kayak gitu, ditambah lagi dengan problematik gitu ya. Ketidakakuratan dalam bahasa public policy namanya ketidakefektifan MBG. Makan bergizi gratis. MSG kali. Kayaknya yang pas itu MSG. Makan siang gratis. Ini kan makan bergizi gratis. Nggak, maksudnya MSG itu yang pakai MSG itu loh, makanan yang MSG itu. Dan kemudian ada problem macam-macam berikutnya. Lalu berikutnya soal Koperasi Merah Putih. Lalu berikutnya soal Danantara. Ini menimbulkan masalah semua. Artinya polisi yang ditampilkan di situ, polisi yang tidak menyelesaikan akar masalah, di mana tadi kalau Husnu bilang carry overnya adalah jatuhnya kelompok menengah ke bawah. Satu, carry over di sini. Yang kedua, kemiskinan yang terus merebak sehingga angka nasional berbeda dengan angka PBB, Bank Dunia bahkan di situ kedua ya. Nah, kemiskinan. Yang ketiga, badai pengangguran. Ambruknya Purchasing Manager Index gitu ya. Yang menarik, berlanjutnya financialization, berlanjutnya finalisasi. Nah, yang terakhir ini Husnul yang orang jarang pahami. Financialization adalah bukti di mana orang miskin membiayai orang kaya lewat yang namanya SUN, SBI, dan SBN. Jadi semua kebijakan apa itu yang kita dijual itu? Iya, surat utang negara. Surat perbendaharaan negara. Itu kan dibiayai oleh pajak. Dan yang membeli surat utang berharga itu kan surat utang itu kan orang kaya dengan tingkat suku bunga bergerak antara 6,3 sampai dengan 6,9, sementara tingkat deposito hanya bergerak 2 sampai dengan 3%. Dan sisi lainnya namanya kredit yang dimunculkan oleh perbankan swasta juga tinggi. Antara namanya 9 bahkan 8 sampai dengan 9%. Bermain mereka 6 sampai dengan 8%. Apa poinnya? Hanya mereka yang punya bisnis bagus yang bisa memanfaatkan perbankan. Hanya mereka yang punya uang yang bisa membeli SBN SUN gitu ya. Dan kemudian rakyat mendapatkan sisa. Bukankah itu menggambarkan yang namanya sticky ratio gini? Sticky, rigidnya, susahnya bergerak turunnya gini rasio. What's the point? Ketimpangan berlanjut, dan ketimpangannya itu nggak cuma sekedar ini, semakin tinggi lebar. Dan pada saatnya sama orang sadar si kaya-kaya ini sumber daya alam, sementara si miskin tidak punya apa-apa.
Jadi kalau kadang-kadang kalau saya berbicara dengan vandalisme, negaranya vandalisme terhadap lingkungan kita, gunung-gunung dikeruk seperti itu, emas, nikel, batu bara, semuanya, tembaga, macam-macam. Hutan dikeruk seperti itu kan vandalisme sebetulnya, sudah violence, itu economic violence. Legal vandalisme. Iya. Legal vandalisme. Economic violence, kekerasan ekonomi. Nah di situ, nanti kita ini menarik nih, violence-nya itu kaitannya nanti dengan sikap Xi Jinping yang dituding gitu ya. Macam. Tapi lupakan itu. Saya ingin mengatakan bahwa continuous policy tadi dalam konstruksi itu mengakibatkan luka keadilan masyarakat makin menganga. Ditambah lagi dengan perilaku buruk anggota DPR. Jadi ada kesalahan sistem yang continuous policy tadi didukung dengan perilaku buruk sejumlah anggota DPR, tapi bukan hanya anggota DPR, menteri. Menteri yang memanfaatkan posisi dirinya untuk kemenangan pilkada, menteri yang memanfaatkan istrinya untuk jalan-jalan, kepala badan memanfaatkan kepentingan untuk persoal pernikahan. Gitu ya? Ini tambah begini, menteri yang ngomong seenak jidatnya, emang jadi penggunaan diksi-diksi kepada rakyat itu suka menyakiti. Walaupun itu sebenarnya bersumber dari penurunan sikap Ahok, perilaku kata-kata Ahok. Jadi kata-kata kasar dari pejabat publik dimulai oleh sikap Basuki Cahayapurnama. Iya. Dan itu kemudian bergulir terus-terusan, gitu ya. Terus-terusan. Dan disebut oleh Washington Post sebagai civility war. Kecamuk perang etika namanya, kecamuk perang kesantunan. Oh, itu namanya civility war. Itu bukan civilization war, bukan, tapi civility war. Kecamuk perang kesantunan, kecamuk perang etika. Diksi. Makanya sebetulnya menjadi politisi itu salah satu yang penting itu kan komunikasi politik. Iya. Bahkan seringkali kita itu kan mengutip yang namanya statement dari politisi yang kita sebut chosen words. Iya. Jadi seorang politisi itu dia kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu mestinya kalimat-kalimat yang bahkan itu dipilih dengan baik dan akhirnya itu menjadi bagian penting yang biasanya diingat oleh masyarakatnya. Itu artinya politisi tadi aset negara. Aset negara. Kalau ini beban negara. Betul tuh, kalimatnya pas aset sama beban itu betul. Kalau pakai bahasa konkretnya lagi, bahasa mikro, ini defisit, ini surplus. Beban negara. Defisit negarawan, defisit statesmanship, gitu ya. Surplus tadi para pengkhianat, apa mesti begitu gitu. Nah kita terusin sekarang. Civility war. Civility war. Nah dari civility war itu dia tergambar bahwa ada problem sistem yang seperti Husnul bilang tadi, juga ada problem perilaku. Bertumbuh dia menjadi satu dan tidak ada jalur penyelesaian, tidak ada kanal penyelesaian. Itulah yang sesungguhnya dipantik oleh kalangan-kalangan tertentu untuk memprotes Prabowo Subianto, untuk memprotes Prabowo Subianto sebagai "Hey Jenderal" gitu ya. Kalau Aisyah Dereso jelas menyebut, Anda ini mantan Danjen Kopassus, Anda ini mantan mantan Pangkostrat, mana patriotis Anda menyelesaikan masalah ini sehingga rasa keadilan itu dirasakan oleh semua kalangan. Kan itu ucapan kata-kata, tidak mungkin dengan retorika. Harus ada action, harus jelas gitu. Tidak mungkin Anda ngomong di satu sisi tentang kebebasan impor tapi kemudian tidak menyelesaikan soal TKN. Tidak mungkin Anda bicara tentang ketahanan pangan dan ketahanan energi pada saat yang sama krisis sedang bergelombang menghadapi itu gitu. Tidak mungkin Anda bicara tentang yang namanya percepatan investasi, padahal pada saat yang sama terjadi perang nilai tukar luar biasa dan kecamuk perekonomian. Itu yang Anda harus hadapi dengan lebih bijaksana, dengan lebih realistis, tapi tetap berpedoman pada visi dan misi negara gitu. Mestinya ngelihatnya normatifnya begitu. Nah dari sana tadi, ketika orang melihat ada campuran problematik sistem sama problematik perilaku, ditudinglah Prabowo Subianto. Disitulah muncul kasus tentang ketidaksukaan terhadap dua lembaga. Apa itu? DPR dan polisi. Nah sebenarnya terhadap polisi itu mendadak ketika Afan Ghaffar terlindas mobil rantis. Sebetulnya itu juga sudah panjang. Iya. Sejak era 10 tahun rezim sebelumnya itu kan sampai masyarakat memberikan label nama parcok kayak gitu kan. Iya. Kekecewaan pada kayak gitu. Coklat, ya. Dan saya katakan dalam dunia demokrasi itu nggak boleh menyerahkan demokrasi kekuasaan kepada polisi, karena polisi itu punya dua kekuatan. Satu kekuatan senjata, ya kan? Yang apalagi kemudian kalau mendengarkan pidatonya
Gatot gitu, Pak Jenderal Gatot kayak gitu ya, bagaimana polisi ternyata juga memiliki senjata-senjata yang sebetulnya itu adalah Setara dengan TNI. setara dengan TNI dan itu mestinya nggak boleh kayak gitu. Yang kedua, kekuatan apa? Kekuatan dia memiliki pasal-pasal, yaitu kitab KUHP yang ada, sehingga dia bisa mengancam dengan pasal-pasal yang ada. Dan kemudian polisi kan punya struktur sampai tingkat desa. Ini agak berbeda dengan strukturnya tentara. Ditambah lagi menteri dalam negerinya yang dia juga menguasai birokrasi sampai tingkat desa juga berasal dari mantan Kapolri. Jadi kekuasaan ini menurut saya sudah terlalu banyak. Jadi kalau dilihat masyarakat bagaimana dia kecewa dengan polisi, atau agak sulit ya kita melihat polisi selevel Pak Hugeng dulu kayak gitu, Atau Anton Sujarwo. atau Anton Sujarwo. Iya. Itu. Iya, itu juga Mas saya positif. di depannya Anton Sujarwo Iya. dalam konteks itu. Iya. Nah di sini bagaimana ini? Ini satu isu tersendiri sebetulnya dilihat di dalam konteks itu. Sementara kalau kita bahas tentang tentara, langsung ini dia harus dipulangkan ke barak, harus dibawa lagi ke barak yang seperti itu. Kontradiksi Nggak boleh difungsi di dalam konteks. Sementara dalam sejarah Indonesia kan agak berbeda tentara kita. Tentara revolusioner, tentara yang selalu berada di belakangnya Tentara rakyat, bersama-sama dengan rakyat, yang kayak gitu kan. Selalu kan kayak gitu. Dulu civic mission, zaman di era awal-awal kemerdekaan dan seterusnya kayak gitulah. Ini juga menjadi persoalan kita secara bersama-sama. Bagaimana assessment kita terhadap kekuatan inilah. Kemarin itu salah satunya kemudian yang di Jakarta ya, yang Kasus Afan. kayak gitu itu. Sebenarnya saya punya pertanyaan menarik sama Osno. Apa itu? Saya tanya, bagaimana mobil rantis itu tiba-tiba keluar dari depan DPR ke Pejompongan sendirian? Dalam sejarah standar operating prosedur pengendalian massa itu nggak ada. Nggak ada bisa keluar sendirian begitu tuh nggak ada itu. Kok sendirian ya? Nggak ada sendirian. Mobil itu satu-satunya dan dalam kecepatan di tengah kerumunan yang relatif cukup di atas rata-rata, di tengah kerumunan bisa dengan kecepatan cukup kan gitu. Jadi muncul juga pertanyaan. Makanya itu persoalannya gitu. kan kalau melihat ilmu politik itu kan nggak cuma yang ngelihat di balik itu, di depan mata kita. Betul. Behind ini itu siapa nih? Beyond the lines. Beyond the line, behind the line. Beyond the scenes. Iya, beyond the scene. Jadi yang kita lihat. Karena kalau biasanya pengamat ngelihat ini itu. Tapi kalau kita ngelihat kan siapa ini? Iya. Yang main di balik itu siapa? Permainan siapa? Siapa sebetulnya pusat-pusat kuasa yang tadi kalau Bang Nursi bicara sedang berebut di dalam konteks kuasa ini. Nah di situ yang mungkin Bang Nursi bisa sejauh mana kita bisa menjelaskan itu kepada bahwa kekuatan itu pasti ada. Jadi kasus misalnya kalau kita bicara oligarki ekonomi, ada kasus PIK 2 kayak gitu kan. Oligarki ekonomi ini dulu juga pendukung dari rezim sebelumnya. Ada kasus gitu. Pertamina, ada kasus Pertamina, ada kasus Timah, ada kasus Blok Medan, ada kasus Ufu Papa. Jadi isunya itu banyak kayak gitu rentetannya. Yang tidak selesai. Dan mereka kemudian menggunakan kekecewaan. Jadi perubahan dari isu-isu yang publik kepada sebetulnya kepentingan dari kelompok-kelompok kuasa itu. Nah, ada dua tuh kajian Hussein menarik. Bagaimana isu yang menumpuk tidak terselesaikan, lalu kemudian kelompok-kelompok itu membawa kepentingan sendiri, dan publik tetap terpelihara dalam ketidakadilan. Nah, dua isu di situ kan? Nah, disitulah disebut oleh Pak Tri bahwa yang namanya presiden, TNI, Polri, dan para pejabat itu mestinya peka dan tahu diri katanya. Peka dan tahu diri. Kenapa sampai ngomong begitu? Karena saya bilang sama Patri, kalau kita melihat situasi sekarang, mestinya kita tetap merujuk pada alinea 3 pembukaan surat 5 paragraf 3. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu artinya dari mulai presiden sampai dengan ke bawah belum tentu pegang sumpah. Karena dia harus didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan, dia artinya aktif, dia mendorong dirinya untuk menegakkan keinginan luhurnya dengan tidak melupakan soal kekuasaan
yang maha kuasa. Gitu mestinya ngelihatnya. Jadi artinya dia tidak akan memperjuangkan satu kelompok manapun. Dia tidak akan memperjuangkan kepentingan kelompok manapun. Dan itu dia rangkum semuanya, termasuk polisi mestinya, termasuk TNI, termasuk partai politik, termasuk pejabat negara. Ya kalau pejabat negara kan emang di situ dia merujuknya pada konstitusi. Iya. Artinya berada di semua kekuatan ya masyarakat kan, the have not kayak gitu ya istilahnya kan, atau mereka yang tidak bisa mendapatkan akses kepada kekuasaan sehingga itulah yang disuarakan, channeling, mengartikulasikan kepentingan dari rakyat yang nggak bisa punya akses. Nah, cuma kan persoalannya mereka ya kalau di dalam pemilu itu mereka cuma ya beli suara pada saat pemilu. Objek, bukan subjek. Enggak, dia bukan subjek. Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Itu justru diubah menjadi objek. Siapa kemarin yang bicara kedaulatannya dititipkan kepada DPR? Nggak tahu saya siapa. Yang pasti kalau pakai konstruksi Undang-Undang Dasar 2002 di mana gambaran sistemnya salah, itu makin jelas pada peristiwa 25 sampai dengan peristiwa hari Minggu kemarin. Itu makin jelas. Termasuk kemarin kan bahkan serangan terhadap Unpas dan Unisba kemarin. Yang diserang oleh gas air mata sampai masih ada yang ditahan ya? Iya, masih ada yang ditahan. Dan persoalannya saya itu sangat sedih ya. Kalau ditahan itu anak-anak kita tuh dipukuli. Betul, dipukuli. Dipukuli, Bang. Itu artinya sesungguhnya lagi-lagi hidup kita memang akhirnya kita bikin kata-kata manis tapi kemudian kita bikin berantakan kata-kata itu dalam kenyataan. Sehingga menunjukkan sikap munafik, sikap pengkhianat gitu loh. Jadi Bang, kalau saya masih ingat dulu zamannya 98 atau sesudahnya setiap kali demonstrasi, saya kasih tahu ke mahasiswa di 98. Saya bilang tempat yang paling aman buat kalian di DPR. Makanya waktu itu kan Amin Rais jam 3 pagi itu stop press. Untuk tidak jadi yang 20 Mei-nya itu di Monas. Karena kita takut akan ada Tiananmen Square yang sekarang diperingati. Presiden kita lagi ada di Tiananmen Square. Peringati. Tapi udah terlambat karena peringatannya kemarin. Oh, dia datang terlambat ya? Terlambat karena kemarin itu sudah besar-besaran paradenya. Terus Tiananmen Square. Jadi saya tidak mau ada mahasiswa saya akan menjadi korban seperti Tiananmen Square. Tapi pada saat itu dengan mahasiswa saya bilang, Anda nggak usah keluar DPR. Pada saat ada tank, ada mobil polisi, ada mobil tentara, yang itu kalau melindas kalian akan mati, maka kalian lari ke dalam gedung. Jadi saya kasih tahu kayak gitu. Karena nggak ada itu, kalau Anda dilindas ya mati kayak gitu ya. Dalam konteks itu, jadi Anda harus masuk ke gedung, nggak usah ini, karena kalian ini bukan tentara. Kalian adalah mahasiswa yang kemudian menuntut supaya suaranya itu didengar. Makanya waktu CPP, waktu itu saya Center for Election Political Party FISIP UI yang menjadi konsultan di DPR. Waktu itu kita sudah desain. Kita desain yang namanya alun-alun demokrasi. Jadi udah ada desainnya, nggak dibayar itu sama DPR. 65 kali kita rapat itu, termasuk yang nggak dibayar itu waktu itu. Karena pada saat yang sama memang kita ada program, tapi itu programnya berbeda. Sumbangsi keilmuan itu. Ya enggak, maksudnya kadang-kadang dipikirnya kita ada proyek ini, makanya memang karena kita dosen itu seluruh ilmunya dikasihkan, bayarnya dikit. Tapi kalau konsultan ilmunya sedikit yang diberikan. Bayarnya mahal. Makanya sebetulnya kita lebih baik dari konsultan kalau mau bayar. Enggak, tapi ini desain lagi kayak gitu ya. Supaya apa? Idenya waktu itu yang kita bahas adalah kita butuh tempat di mana rakyat, dan terutama saya berpikirnya waktu itu mahasiswa saya kalau menyampaikan tuntutan, membela keadilan, membela rakyat kayak gitu ya, itu ada tempat di mana dia tidak akan yang namanya disemprot oleh gas air mata, tidak akan dipukuli oleh polisi-polisi yang badannya lebih kuat dan tenaganya lebih keras, atau ditembaki. Kan kemarin juga ada tembakan-tembakan kayak gitu ya, seperti itu. Makanya dulu idenya kan seperti Hyde Park. Loh, itu wilayahnya itu dari Pulau 2 kalau yang tahu di Jakarta sampai semuanya. Nggak taunya nggak bisa. Ya, sudah jadi desainnya sudah jadi. Nggak dibangun. Padahal waktu itu udah launching di situ. Kenapa? Saya sedih juga karena ada kolega saya juga yang berada di depannya DPR yang kemudian dilucuti bajunya tinggal ini. Tapi itu jalan raya kayak gitu loh, di jalanan seperti itu.
masuk mestinya dibuatkan yang namanya alun-alun demokrasi. Supaya apa? Disitulah proses menyampaikan yang disebut civil and political liberties itu dipraktekkan. Jadi jangan cuma sekedar kita demokrasi seenaknya sendiri. Kedaulatan rakyatnya diwakilkan kita. Nggak ada, kedaulatan itu miliknya rakyat, itu nggak bisa diambil. Anda menerima pihak lain intoleran. Bisa kemudian kita mengambil lagi, itu keterwakilan saja, mewakili perwakilan kepentingan saja, bukan mewakili kedaulatan. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Nah di sini letaknya kembali lagi, kalau melihat bagaimana posisi pemerintah di dalam melihat yang kasus kemarin itu, ya bagus presiden datang ke rumahnya Afan, tapi kan bisa nggak ke rumah semua yang meninggal kemarin, kan nggak bisa juga. Kalau saya lihat bukan soal mendatangi atau tidak mendatangi, itu cuma sekedar bagian empati dan simpati. Karena akar masalahnya adalah Anda bisa nggak memperbaiki sistem. Balik lagi ke situ. Satu, yang kedua, Anda bisa nggak memperbaiki perilaku para politisi, pejabat, TNI, Polri? Take some time. Ya, bahkan kan sering kali tuh, kalau di Meksiko di mana tuh yang dibubarkan semua? Polisi. Ya, polisi maksudnya. Iya. Memang kita harus. Ada lagi di satu negara polisinya dipecat-pecatin semuanya, cuma termasuk yang namanya siapa? Turki setelah gagal kudeta dicopot-copotin. Nah, poinnya adalah Husnul, kalau kita ngeliat dari situ gitu ya, kita ngelihat problem kemarin tadi dua, ya, ini problem sistem dan problem perilaku. Nah, kalau kita ngelihat yang Husnul ceritakan tadi itu pendekatan perilaku, tapi pada saat yang sama dia hadir karena sistem yang amburadul. Kalau saya menulisnya di buku 2000 makanya kenapa buku ini saya pejuang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan konsekuen. Makanya di 2009 saya nulis selamat datang di negeri amburadul sebelum kita menyatakan kita belum merdeka gitu ya. Nah, di 2007 tetap saya menyebut tentang akar krisis itu ada di mana, dan akar krisis itu ternyata tidak diselesaikan. Apa itu? Tadi financialization. Dan financialization itu menghasilkan antara inclusive growth, hasil pembangunan 1 tahunan, tidak merujuk pada jangka panjang, hasil pembangunan jangka panjang. Apa itu? Kalau di sini punya kemampuan menurunkan, katakan punya kemampuan dalam tanda petik menurunkan angka pengangguran kemiskinan, tapi ternyata dalam jangka panjang yang terjadi apa? Deindustrialisasi, padahal industri paling banyak menyerap lapangan kerja, bertentangan kan jadinya. Di situ bukti bahwa pola pikir neoliberal lagi-lagi terbukti gagal. Nah, itu makanya disebut sekarang, ini judul malah menarik. Kalau kita pernah membahas Rise and Fall American Empire, kalau ini kalimatnya bukan lagi the decline gitu ya, the decline and fall American Empire. Nah, posisi begitu. Apa poinnya? Kegagalan neoliberal, Husnul. Ya, kalau saya gunakan the crumbling colossus. American Empire, gitu. Tapi bukan empire dalam arti yang kalau kita dulu melihat Eropa imperium, bukan kerajaan. Tapi ini adalah imperiumnya Amerika, sistem liberalisme, neoliberalisme yang dikembangkan. Nanti kita bahas di pembahasan kedua. Ini deh. Itu saya sebutnya the crumbling colossus. Nah, saya kebetulan mengutip buku saja yang sedang terjadi gitu ya, dan ternyata mereka sendiri punya perdebatan dan mereka mengakui. The decline apa tadi? The decline American Empire gitu. Itu menarik. Kenapa? Akhirnya mereka sadar, kebijakan yang mereka ambil sejak tahun 80-an itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah. Kita seringkali mengatakan itu sama dengan yang namanya kanker stadium 4. Kayak gitulah persoalannya, Bang. Ini kita melanjutkan yang financial recession. Financialization, ya. Kenapa sih Kak selalu mereka tuh nggak mau berpikir yang lain kecuali menaikkan pajak? Karena tadi mereka merasa yang paling mudah dihisap adalah rakyat, karena rakyatnya dibikin baik. Padahal kalau di Barat itu juga, di Australia atau di Amerika itu kalau kampanye dia read my lips, saya tidak akan menaikkan pajak. Kenapa kayak gitu? Kenapa itu? Karena punya pengetahuan dan kesadaran bahwa pajak pada hakikatnya adalah pembebanan terhadap pola kehidupan. Bang, apakah kita nggak balik lagi? Itulah dulu kolonialisme. Lah, betul. Justru begini. Ini saya ingat perdebatan saya sama almarhum, sama Rizal Ramli. Rizal Ramli. Kami berdebat satu hari berdua di ruang kerjanya dia. Dia bilang begini,
ngomongnya belum gua. Lu ngeliatnya gimana sekarang? Gua ngeliat pajak yang ini udah berlebihan. Nah, mereka ini lupa nih, kata Rizal. Dalam sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Nusantara, rakyat-rakyat itu berontak. Itu kalau ditekan kanan kiri biasa-biasa aja. Tapi ketika pajak makin menekan, katanya mereka menimbulkan perlawanan. Ditambah dengan yang namanya mengganggu keimanan. Dua jadi katanya. Mengganggu keimanan, tekanan pajak yang tinggi. Wah, ini muncul. Itulah peristiwa, saya buat itulah peristiwa pemberontakan petani Banten. Nah, gitulah ceritanya. Petani Banten tuh kan ditekan habis-habisan. Begitulah peristiwa perlawanan Samanhudi. 1905. Samanhudi. Kan nggak jauh tuh antara revolusi Banten sama Samanhudi. Nggak jauh tuh, beda. Lalu perlawanan beberapa tempat. Nah, dalam kacamata seperti itu, sesungguhnya itu tadi saya bilang, mestinya pemerintah orang-orang yang katanya merasa diri, yang merasa diri cerdas, yang merasa diri punya pengetahuan banyak, yang merasa diri sebagai patriotis dan nasionalis, punya dong pengetahuan itu. Dia nggak punya ya? Nggak tahu saya, tapi yang menarik memang kalau kita lihat misalnya sejarah di Prancis juga demikian, kayak gitu kan. Prancis dulu kan kemarahannya juga begitu sama, sampai dipotong pemenggalan leher Louis ke-14 itu karena urusan naik pajak, semuanya dipajakin. Kita masih ingat nggak dulu? Sebetulnya Soekarno itu pernah di salah satu pidatonya, cuma saya lupa ya. Pernah nggak itu dia mengatakan kalau merdeka tidak akan saya lupa ini pajak. Tapi yang pasti mengambil pajak kayak yang pasti Soekarno menyatakan bahwa rakyat harus menikmati stabilitas harga. Itu kalimat itu sebelum dipikirkan oleh namanya Barat, Soekarno sudah berpikir rakyat harus menikmati stabilitas harga. Yang itu tidak dimiliki oleh zaman Soeharto, itu tidak dimiliki oleh yang namanya era Abdurrahman Wahid, era sejak merdeka lah. Sejak merdeka, itu nggak dinikmati gitu loh. Tapi dia pun baru ngomong di tahun 61, ketika dia merumuskan tentang 7 bahan. Setelah 15 tahun. Iya, 7 bahan indoktrinasi di dalam itu dia bilang, rakyat harus menikmati stabilitas harga. Nah, dari sejak yang namanya neoliberal berkuasa hingga hari ini, nggak ada itu kenikmatan stabilitas harga, nggak ada. Indikatornya gampang, nilai tukar. Gampang. Anda mau masuk dari manapun, dari segi fiskal dan moneter, dengan tidak adanya stabilitas nilai tukar, tidak akan ada stabilitas harga. Sederhana. Tidak ada stabilitas nilai tukar, maka tidak akan ada stabilitas harga. Ditambah juga kalau yang Bang Nursi menjelaskan tentang harga uang ya. Jadi mata uang kertas jadinya. Ya, itu juga menjadi persoalan. Itu riba makro. Itu riba. Karena itu tidak akan ada berkah sebuah sistem perekonomian yang dari makro sampai dengan mikronya menegakkan sistem riba. Oh gitu Husnul. Jadi riba makro yang Husnul jelaskan tadi itu masuk dalam financialization gitu ya, mengalir dia ke bawah sampai dengan akhirnya masyarakat itu mau melakukan sistem riba sehingga Anda nggak bisa beli motor tunai. Iya, nggak bisa beli tunai. Harus itu. Tuh harus tetap kredit. Anda coba bayar. Itu pengalaman saya juga. Saya mau bayar cash. Nggak mau. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Demikian rupanya gulungan riba itu di masyarakat gitu loh. Itu karena kemudian negara mengajarkan sistem riba makronya, negara mengajarkan dan menegakkan sistem riba makro sampai ke bawah begitu gitu loh. Jadi Kemelut ini menggambarkan bahwa sistem dan perilaku itu sudah sampai pada posisi Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dan ternyata betul. Kejadiannya begini, jadi kalau dalam pendekatan spiritual, artinya harus dimasukkan di dalam konteks itu, karena ini materialism, Anda meninggalkan yang namanya spiritualismnya itu. Financialization itu penjelasan logika rasional, tapi ketika kita tarik dalam logika spiritual terbukti, ketika kita tarik dalam logika empirikal juga terbukti. Mana buktinya? Loh, Amerika buktinya 1980 hingga sekarang berantakan, Uni Eropa berantakan, neoliberal semua total. Gak karu-karuan sampai akhirnya mereka menyatakan the decline and fall American Empire, sampai mereka menyatakan memang kami gagal. Itu para petingginya, para pemikirnya maksudnya yang menyatakan begitu, sehingga diperlukan satu new world order, satu tatanan dunia baru yang betul-betul mengatasi Kemelut yang mereka lahirkan sendiri gitu. Nah ini yang saya sebut sebagai betapa para petinggi di Indonesia, para teknokrat di Indonesia, pindah lagi, para akademisi di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia tidak menyadari kesalahan sistem ini, Husnul. Mereka selalu mengatakan bahwa apa yang teori-teori yang kita pelajari, yang diajarkan pula di kampus-kampus, liberalisme, materialisme yang kayak gitu-gitu itu universal. Negara, state itu universal.
demokrasi itu ini, padahal itu semuanya adalah persoalan-persoalan penyelesaian masalah di Eropa, bahkan bukan Amerika ya, Amerika cuma mengambil berikutnya, tapi di Eropa Barat. Nah ini kan mestinya kita harus untuk lebih digging lagi gitu ya, dekonstruk lagi bahwa ada sistem-sistem yang lain ya, seperti yang kalau di Islam kan kita balik lagi tidak hanya cuma di dunia tapi juga nanti di akhirat. Jawab kita di akhirat. It's not only just in this world experience, tapi beyond life nantinya seperti apa. Sehingga kita kalau tadi bahas tentang tingkah laku akan menjadi berbeda. Nah, jadi kalau ceritanya balik-baliknya lagi ke perilaku yang kayak gitu, sesungguhnya dia tergambar masyarakat kecewa dengan korupsi yang tidak teratasi, masyarakat kecewa dengan gaya hidup elit yang demikian megah, bahkan kalau dibandingin alokasi anggaran DPR dibagi ke 580 demikian tingginya tunjangan untuk anggota DPR gitu ya, ditambah lagi dengan problematik konflik di beberapa tadi yang ternyata 13 Oktober itu berdampak pada friksi di kekuasaan internal yang saya bilang. Jadi itu tertulis nggak sih sebetulnya tanggal 13 Oktober penentuan ini itu sebetulnya kenapa sih kok begitu takutnya rezim ini? Kalau begitu pertanyaan kenapa takut, tentu ada masalah bawaan. Masalah bawaan yang tidak ada masalah bawaan tertentu. Jadi saling sandra. Ya, memang politik saling sandra. Politik saling sandra. Jadi konflik internalnya juga terjadi. Keinginan untuk menunjuk bahwa saya memegang amanah rakyat, demi Allah saya akan menjalankan amanah rakyat, itu hanya mungkin terjadi kalau Anda tidak punya beban politik. Iya. Anda tidak punya sama sekali masalah bawaan gitu. Bukan beban politik yang ini, maksudnya semuanya beban politik kalau Anda jadi pemimpin, tapi maksudnya Anda nggak punya masalah bawaan itu tadi. Yang tidak mungkin memberi pulang untuk disandera, maksud saya. Iya, jadi makanya semuanya kayak gitu ya, semua langkah. Makanya kalau kita lihat apa kayak menari di DPR, sebenarnya bukan itu, masalahnya itu bukan di situ, tapi karena dia menjadi simbol sikap-sikap yang akhirnya membuat kekecewaan rakyat itu ya dia akan jadi simbol juga. Di situ ketika simbol-simbol itu dimasalahkan, balik-balik lagi akhirnya kata kuncinya persoalan rekrutmen. Karena hasil rekrutmen itu menyatakan simbol, Husnul. Iya, betul. Ya kan? Hasil rekrutmen. Nah, ketika bicara rekrutmen, Anda punya ukuran apa? Merekrut orang yang tidak punya keahlian tapi duduk di tempat-tempat tertentu yang itu strategis. Anda kenapa mesti merekrut orang yang tidak punya prestasi apa-apa tapi malah misalnya satu partai tertentu yang tidak punya gambaran prestasi di masyarakat tapi banyak benar duduk di kabinet gitu loh misalnya. Aneh kan? Aneh. Juga duduk banyak di komisaris, aneh gitu. Ini mau kemana sebenarnya gitu. Saya beberapa waktu lalu itu bertanya, apa sih komisaris? Ternyata kalau jadi komisaris seperti Bank Mandiri, apa itu yang namanya bonus itu sekarang pakai? Itu bahasa Cina ya? Bahasa Belanda. Tantiem itu bahasa Belanda. Bonus lah namanya, bonus. Ya. Itu bisa ratusan miliar satu komisarisnya ya, walaupun itu, tapi Mbak nggak diambil sendiri kok itu untuk partainya. Ya iya, tapi kan pasti kalau dapat ratusan miliar kan nggak mungkin dia cuma dapat 1 miliar yang kayak gitu. Karena itu triliunan yang dibagi di setiap tahun. Persoalannya emang kayak gitu cara kerjanya. Jadi ini yang ahli ekonomi ini gimana? Bagaimana bonus itu kok dinikmati padahal ini kan state owned company. Jadi biasanya begini, dalam perhitungan buku mereka satu profit net profit itu dibagi dalam 3 klasifikasi. Mana yang dibagikan, mana yang dicadangkan. Dibagikan ini kepada pemegang saham. Mana yang kemudian dicadangkan ini dalam rangka reinvestasi. Nah, kemudian mana yang kemudian di sini disiapin untuk yang namanya pihak tertentu. Nah, di sini ada komponen tantiem, ada komponen bonus. Makanya komponen besar. Biasanya strukturnya 30 40 biasanya, atau dibalik 40 30 atau dibikin 40 35 25 gitu. Strukturnya begitu biasanya. Nah,
itu memang yang berlaku dalam model akuntansi barat. Jadi itu makanya saya bilang mestinya sejak awal gitu ya, ini zaman Tan Tri Abeng sebagai Menek BUMN nih saya bilang, mestinya setiap BUMN itu neracanya terbuka dan pemerintah mengatur tentang profit yang terjadi pada tiap BUMN, bikin ketentuan berapa yang harus diinvestasikan, berapa yang dicadangkan, berapa yang dibagi gitu loh. Mestinya begitu. Nggak, misalnya dibagi ke komisaris itu di dalam kerangka apa? Tadi bonus. Karena mereka sudah bekerja. Karena prestasi kerja sudah membentuk profit. Nah, itu dianggapnya kayak gitu. Tapi bisa juga mereka tetap dibagi, padahal BUMN-nya merugi, akhirnya nggak beres. Makanya ketika dibilang enak nih, lo bagi-bagi tentim kan ada tuh kalimat kayak gitu. Itu sebenarnya melawan, dalam tanda petik, melawan kebiasaan yang selama ini sudah menjadi konvensi dalam bagi-bagi profit, bagi-bagi hasil keuntungan bersih. Itu kebiasaannya begitu dibagi-baginya. Persoalan pokoknya itu berarti persoalan neraca. Nah, persoalan neraca berarti soal sistem. Nah, ketika masuk sistem, ya sistem kapitalis memang begitu. Karena sistemnya sistem agensi. Begitu memang. Begitu sistem kapitalis. Iya, begitu. Jadi Anda nggak bisa melihat cuma, menurut saya nggak bisa dengan kalimat enak di lo sementara nggak menyentuh soal sistem. Nggak bisa. Nggak bisa bilang enak di lo sementara rakyat rugi, nggak bisa begitu kalimatnya. Kalimatnya Anda mesti memperbaiki. Itulah karena menggunakan sistem kapitalisme itu pasti shock off yang namanya kekayaan rakyat. Jadi dia mendapatkan untung sebesar-besarnya untuk kepentingan segelintir orang. Jadi kalau pembangunan dengan dulu kan ada tuh konsepnya trickle down effect, menetes ke bawah. Yang mana gagal. yang ditetes? Yang gagal. Jadi ekonomi Pancasilanya ditaruh di mana? Nggak ada. Makanya juga kemudian mereka malah bangga mengutip pasal 33 ayat 4 yang jelas-jelas salah. Yang harus sendiri hadir di acara itu. Bagaimana pasal 33 ayat 4 diagung-agungkan sebagai sudah benar gitu loh. Demokrasi ekonomi itu adalah kapitalisme. Iya. Jadi wajah demokrasi di ekonomi itu adalah kapitalisme. Kekuatan finansial. Wajah liberalisme di politik itu demokrasi, wajah liberalisme di ekonomi kapitalisme, wajah liberalisme di sosial itu individualisme. Nggak ngerti. Lalu kemudian dengan bangga menyatakan efisiensi berkeadilan. Dia nggak tahu rumus efisiensi dalam capital accumulation. Jadi sebetulnya Bang, ini pekerjaan rumah yang luar biasa di dalam konteks Anda mengatakan ekonomi. Luar biasa, Usul, tapi mereka tidak pernah mau mengerti bahwa ada problematik yang mendasar, struktural mendasar. Gini loh, Usul, perdebatan saya dengan berbagai kalangan, tapi walaupun tidak dalam dengan itu ya, itu sudah sampai bahwa posisi Indonesia memang terjajah moneter, Indonesia terjajah secara fiskal, Indonesia terjajah dari sumber daya alam. Jadi kolonialisme itu masih neokolonialisme, akhirnya neoimperialisme. Karena tadi Anda mendapatkan sistem imperium system yang salah. Padahal di dalam kenyataannya di negara mereka yang saya tadi crumbling colossus sudah hancur. Iya. Dan mereka tetap mau menyatakan bertahan atas sistem itu. Itulah problematiknya. Kan kita tidak dengar dari peristiwa 25 sampai dengan 30 Agustus mereka tidak melihat tentang kesalahan sistem. Mereka cuma bilang ada konflik kelompok ini, kelompok. Oke, itu fine, kelompok ini jadi. Tapi kesalahan besar itu sistem kok. Betul. Anda memperlakukan sebuah sistem yang salah, lalu kemudian Anda merekrut pribadi-pribadi bermasalah. Tapi dulu memang direkrut untuk yang 10 tahun sebelumnya itu sampai kemudian juga carry over sekarang. Itu kan dalam rangka saling sandra itu tadi. Sehingga kalau Anda bermasalah, kan ada di tanganku nih kartu trufnya. Berarti kuadran negatif semua, Husnul? Negatif memang ada positifnya. Yang mana coba kalau kita mau sisir satu persatu, yang mana yang positif? Jadi kalau kuadran analisisnya dibikin itu semuanya negatif. Kalau semuanya negatif, ya Allah, itu jadi beban bagi masyarakat. Maka kata-kata rakyat adalah pembegal kedaulatan nggak ada. Kayak ini Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan SD sampai SMA. Kan dia punya masalah MSG atau MPG. Nah, gimana caranya menyelesaikan masalah MPG? Itu kan nomenklaturnya kayak gitu kan. Ini saya nggak jauh-jauh ini, Mas Mukti. Bagaimana itu di NTT, di banyak daerah yang dan orang kemudian melek lebih penting isi perut atau isi kepala?
Ya itu kan. Makanya saya orang yang tidak setuju dikasih MSG maupun MBG, tapi pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis. Kesehatan itu nggak gratis loh, rakyat tuh bayar BPJS. Kemudian lapangan kerja dibuka untuk rakyat. Ya, udah jangan. Saya juga nggak setuju Indonesia nggak pas yang dikasih BLT. Gini Mas Nun, saya ini mudah-mudahan nanti tayangan kita didengar oleh para pengambil kebijakan, mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak didengar, kita mau berbagi ke kalangan akademisi. Kita mau berbagi ke kalangan mahasiswa saya paling tidak. Begini berpikir. Oke, sekarang berapa angka kemiskinan? Kita boleh itu 8 juta. Oke. Kemiskinan, angka pengangguran 8 juta. Kita buletin angka pengangguran 8 juta. Oke, kita buletin. Kalau disebut angka pengangguran 8 juta, maka pertanyaan ini real 8 juta. Oh, sebenarnya cuma sekian, nggak sampai 8 juta. Kita buletin aja 8 juta. Dari angkatan kerja sekian 110 juta gitu. Oke, kita buletin 8 juta. Maka pertanyaannya, kita mau kasih gaji berapa per bulan mereka? Katakan kita ngambil gaji UMR. Upah minimum regional. Kita rata-ratain upah minimum regionalnya 3,5 juta. Maka berarti per bulan kita harus mengeluarkan uang untuk mereka 8 juta kali 3,5 juta. Berapa itu? Berapa? 28 triliun. 24 tambah 4. Kan gitu? 28 triliun. Kalau dia 28 triliun gitu kan? 28 triliun, maka berapa di sebulan? 28 kali 12. Kan gitu. Jadi sekitar 12 kena dia ke 300. Hampir 300 ditambah dengan 336. 336 triliun. Gitu ya. 25 ke 12 300, 3 kali 12 36. Berarti 336 triliun per tahun. MBG berapa? Lebih mahal, 365. Dibebanin. Nah, kalau Anda bikin dalam setahun senilai 336 dan kalau itu nggak perlu MBG, karena apa? Karena yang nganggur-nganggur itu dia anaknya kerja. Itu ya ini. Jadi, nah sekarang pertanyaan, emang punya duit? Nah, ketika emang punya duit, ketemu masalahnya. Yang menciptakan uang itu siapa? Negara Republik Indonesia. Berarti negara cuma tinggal menciptakan uang sebesar 336 triliun yang andai kata mereka bekerja akan kembali ke negara sebagian karena mereka bayar pajak. Gitu kan? Mereka jadi dia akan ada siklusnya di situ. Itulah yang disebut dengan modern monetary theory. Bagaimana uang diciptakan dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Negara mengontrol peredaran 336 itu lewat yang namanya kebijakan fiskal yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Ketemu pelaksanaan konstitusinya. Pasal Memberikan 27 ayat 2. Kehidupan yang layak. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketemu 3,5-nya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kok saya nggak pernah dengar ya Presiden udah bicara tentang hal itu. Itu makanya kalau mau bicara pasal 33, itu panjang. Sekarang kita cuma satu aja. Pernah nggak? Enggak. Kayaknya enggak. Enggak pernah dengar. Dalam pidatonya ya? Enggak ada. MBG ya. Tapi sebenarnya bukan MBG. Saya ingin mengatakan, ketika MBG saya geser dalam format yang namanya job guarantee, pasal 27 ayat 2. Jadi yang namanya salah satu fungsi negara itu ya membuka lapangan kerja. Bukan finansialisasi macam Sri Mulyani. Bukan. Gitu loh. Itu artinya males mikir. Betul. Sampai di situ betul. Kan saya orang yang nggak suka waktu BLT menaikkan yang namanya BBM waktu itu, terus kemudian katanya keuntungannya diberikan BLT. Jadi ini memindahkan konflik yang harusnya cuma menteri dan presidennya dipindahkan ke RT. Sehingga banyak sekali Pak RT-nya masuk penjara. Itu perintah Bank Dunia tapi. Lagi-lagi kita berdaulat enggak? Itu perintah Bank Dunia dan itu diperjanjikan. Itu ada yang lucu itu. Katanya Sri Mulyani jadi SPG-nya sama IMF. Astagfirullahaladzim. Tapi itu ada videonya Bang Nursi di antara itu. Bang Nursi karena menyebut Sri Mulyani gitu ya. Jadi Bang Nursi terus siapa aja, terus terakhir itu ada yang mengatakan SPG-nya. Saya bilang SPG, saya dulu SPG soalnya Sekolah Pendidikan Guru, cuma beda dengan SPG yang ini. Jadi gimana Bang? Nah sekarang kalau lagi dalam pesan kita cerita fenomena kemarin
25 sampai dengan 30 Agustus kemarin, Itu enggak. sadarilah, itu fenomena kesalahan sistem, kesalahan perilaku politik. Tapi sebetulnya sejak reformasi sih. Iya, Kita enggak. salah juga pengitas. Sudah pasti, enggak. Cuma ingin yang saya sampaikan, kalau Anda tidak sadar bahwa demo selama 5 hari demikian rupa menghasilkan kurban luar biasa, kurban secara materi dan material. Objek-objek vital, gedung DPRD dengan beberapa stafnya meninggal, kemudian ya kendaraan-kendaraan. Yang paling parah satu, Apa? krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Iya. Dan itu krisis Dan kepercayaan. langsung loh itu yang namanya breaking news di Australia, kayak gitu, breaking news media di internasional ini. Breaking news. Pasti krisis kepercayaan. Nah, kalau Prabowo menyatakan bahwa dia ingin kembali meningkatkan kepercayaan publik, tadi dia munculkan problem hukum. Dia tegakkan. Jadi berbagai kasus hukum yang tertunda-tunda dia selesaikan, gitu. Ini fenomenanya yang mesti kita sadari. Soal korupsi, soal macam-macam, soal hukum gitu ya. Lalu kemudian korupsi ini juga susah banget ini lucu-lucu. Aduh, the real corruptornya itu masih keliaran di mana-mana. betul. Nah, jadi koruptor sejatinya itu masih di mana-mana. Dan itu melenggang dan membiayai semua itu juga. Aduh. Jadi soal itu, hentikan kriminalisasi terhadap teman-teman yang bersuara untuk kepentingan publik. Gitu di situ. Jadi hentikan kriminalisasi. Anda jangan menggunakan undang-undang ITE dalam rangka ujaran kebencian. Jangan itu yang saya katakan, kalau mengaku sebagai demokratis itu ada civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat. Itu kalau kita percaya dengan demokrasi. Karena itu ngomongnya demokrasi. Karena itu berbeda pendapat. Karena itu berhenti mempertontonkan kata-kata kasar. Pilihan diksi. Iya, pilihan diksi yang benar. Jangan diksi-diksinya itu menyakiti. Dasmu itu kasar. Dasmu, polol, macam-macam itu. Bahmu. Terus ada juga, tapi ada yang bagus. Karena pajak menurut syariah gitu kan, ada hartanya orang yang kaya itu ada sebagian harta orang miskin. Apa tuh? Sri Mulyani kan pidatonya kayak gitu. Saya tahu, ngerti. Enggak, maksudnya kamu mau mengubah polisi, kalau mau mengubah sistem menjadi sistem syariah, tapi jangan tanggung. kayak tanggung. Gitu. Kalau mau jadi masih riba. Jadi kalau mau bicara ekonomi Islam, jangan cuma dalam rangka infaknya yang mau diambil, sebentar sisipnya dilepeh. Nggak boleh begitu dong. Nggak boleh begitu. Jadi itu tadi Husnul. Jadi tegakkan hukum. Tumbuhkan keyakinan pada publik bahwa pemerintah betul-betul memburu tegaknya rasa keadilan. Nah itu hanya terjadi melalui satu mekanisme yang saya bangun begini Husnul, mekanismenya. Munculkan rasa persatuan masyarakat. Kalau kata kuncinya persatuan Indonesia, maka berhenti model liberal yang tidak terkendali ini. Ulang, berhenti model liberal yang tidak terkendali. Karena kita memburu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kita kejar dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kita kejar dalam rangka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Dan itu ditegakkan dalam rasa keadilan hanya bisa terjadi jika Anda sungguh-sungguh menjadi manusia beragama berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan 5 tugas besar, seperti yang kita bilang sekian tahun lalu, membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan pada masyarakat. Wah, baru termasuk penggunaan diksi yang menyakiti hati masyarakat. Sehingga masyarakat nggak berpikir panjang sistemnya. Yang berpikir sistem ya kita scholars, Anda sebagai pejabat dan sebagainya. Masyarakat kalau dia sakit hati ya udah dikeluarkan, itulah sakit hatinya. Makanya tumpang tindih dalam persoalan. Terus kalau Husnul ditanya, memang Anda punya konsep menyelesaikan masalah? Husnul jawabnya apa kira-kira? Kan kita dari dulu ikutin aja. Ngomong kita aja sekarang sudah sebagian menyelesaikan masalah. I see the real. So kalau kadang-kadang saya bilang kayak gini, lah kan aneh jadi menteri, kenapa jadi saya ngeluarin solusi? Enggak, ngomong kita aja sudah sebagian dari masalah. Makanya saya katakan, apa analisis kita, uraian kita itu separuh dari penyelesaian masalah. Itu karena belum tentu loh orang bisa membaca persoalan dengan jernih yang kemudian itu ya kita itu
kita melakukan rekonstruksi loh ini Husnul. Iya. Ini namanya rekonstruksi of mind gitu loh. Mulai sistem, Rekonstruksi of view. Iya. Tingkah laku yang ada. Dan kalau mau hitam atau putih, kita boleh bilang, boleh juga, kita punya kok. Jadi boleh juga, kita punya kok, nggak takut kita. Dan sebetulnya kita juga udah sampaikan juga. Oh iya Kan? Kita juga udah sampaikan beberapa kali. Alhamdulillah. Kemarin melalui forum Tanah Air juga kita berikan itu ke DPR kayak gitu kan. Melalui channeling macam-macam kita juga masih aktivis di beberapa organisasi, atau silahkan ikuti IC The Real Show. Kajian-kajian kita adalah salah satu dari uraian persoalan bangsa dan bagaimana caranya menyelesaikan. Atau kuliah lagi jadi dosennya. Saya pikir itu Bang Mercy, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu tentunya dari kami berdua. Dan kita mohon maaf. Ya, dan kita mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah. Saya pikir itu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, dan anak-anak kita juga. Sehatnya bukan cuma sekedar sehat ini loh, sehat kolbu juga. Sehat kolbu. Kolbunya sehat apa artinya? Tetap menjaga kejernihan, tetap menghindari yang namanya format saling menyalahkan, saling menuding dan saling memburukan serta menyudutkan. Itu sehat, namanya sehat kolbu itu. Berhenti yang namanya menghujat, mencaci, memaki dan kemudian saling menyudutkan. Gitu. Itu bersih kolbu. Itu sehatnya kolbu. Diwujudkan dengan kata-kata yang diksi, Husnul bilang, diksinya diksi yang sehat. Diksi yang membangun keyakinan kepada publik. Persatuan Indonesia. Masyarakat. Ya, gitu. Satu kali itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kita salat dulu. Salat. Kawan-kawan dimatiin dulu lah, sakit. Break. Udah bang, part 1. Tapi yang aku sebelumnya, Bang, bagaimana menjelaskan? Udah mati kan? Bagaimana menjelaskan PM KRI di Jawa Barat?